wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Arianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Bengkulu. Saya bertugas di SD Negeri 095. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dengan model Project Based Learning. Ya, kata Farel, kita semua sudah siap untuk belajar. Nah, biasanya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Nora dulu. Nanti Fairuz pulang, Nora ini sebelum belajar ya. Manfaat kita sebelum belajar, berdoa sebelum belajar supaya pertama tadi tidak diganggu setan, terus supaya belajar kita lancar dan tidak sia-sia. Nah, ibu lihat anak-anak ibu semuanya masuk ya, karena bangku terisi penuh, terus yang itu sudah diisi semua, jadi anak-anak ibu semuanya masuk. Syukur masih diberikan nikmat sehat kepada dari Allah untuk kita. Semuanya sehat? Sekarang kan musim hujan. Kalau musim hujan biasanya kita sering demam kan? Walaupun kita sekarang musim hujan, tetap menjaga kesehatan. Jangan mandi hujan, pulang sekolah jangan mandi hujan, istirahat di rumah. Ya? Nah, biasanya kita kalau sudah berdoa, bernyanyi. Bernyanyi lagu apa? Lagu wajib. Lagu wajib kita ini raya. Lagu apa? Lagu nasional. Bendera
Dengan menyanyikan lagu nasional kita mengingat kembali perjuangan pahlawan yang telah membela bangsa Indonesia. Nah, sekarang berdoa sudah. Terus menyanyikan lagu nasional sudah. Apa lagi kira-kira? Baca ya. Sekarang Ibu sudah menyiapkan bahan bacaan. Sekarang silakan anak-anak Ibu membaca ini teks bacaan tokoh inspiratif. Sudah, Nak? Sudah. Tadi teks tersebut itu menceritakan tentang tokoh inspiratif. Siapa yang menjadi tokoh inspirasi dalam teks bacaan? Iya, Nanda? Pak Sadiman, iya. Ada lagi, berapa lama Pak Sadiman itu menjadi tokoh inspiratif? 20 tahun. Siapa? 20 tahun. Terus, di mana Pak Sadiman menanam pohon? Gunung. Ya, di bukit. Di gunung, di bukit apa? Di bukit lereng Gunung Lawu. Terus mengapa Pak Sadiman itu ingin menanam pohon? Karena apa? Mengkhawatirkan Apa? Kondisi lingkungannya mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena sering terjadi apa? Ya, banjir. Selain banjir apa lagi? Kebakaran. Ya, benar. Itulah mengapa Pak Sadiman berinisiatif untuk menanam pohon selama berapa tahun? 20 tahun. Itulah tokoh inspiratif kita pada hari ini. Kita ingat kembali tadi dalam literasi akan kalau kita tidak menjaga lingkungan akan terjadi apa tadi? Banjir. Ya, kebakaran. Kita ke banjir dulu. Ada pernah melihat banjir? Di mana? Ah, di mana? Di laut? Terus di mana? Nanda? Di lingkungan mana? Di sekitar rumah Nanda? Ah, kira-kira kenapa lingkungan tersebut sering terjadi banjir? Pengen jawab. Kenapa lingkungan tersebut? Ya, padahal apa? Karena dekat dengan air. Selain itu, ya Eca? Karena pohon, ya bisa karena pohon banyak ditebangi, jadi tidak ada yang bisa menyerap air. Terus apa tadi apa? Ya, tidak ada penumpang air itu kan tugas dari tumbuhan menumpang air. Apa yang terjadi kalau banjir? Lingkungannya jadi apa? Apa, Sandra? Rusak? Iya, rusak. Lingkungan kotor karena bekas air tadi, lingkungan menjadi rusak. Sering kita lihat kan waktu banjir, ekosistem di air akan mengalami kerusakan. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kemudian ini merupakan teks apa yang tadi? Teks yang Ibu tampilkan tadi? Contoh teks non-fiksi. Nah, kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Dengan diskusi kelompok, anak-anak nanti akan membuat peta pikiran, mencari pokok pikiran dari teks non-fiksi. Terus satu lagi, kita akan membuat sebuah buklet. Ya, kita akan membuat sebuah buklet
Dari apa? Karena apa? Yang pertama karena keselarasan dan keseimbangan antara nah, yang menyebabkannya juga ada lagi. Yang pertama ada faktor yang kedua ada faktor ini juga contoh peta pikiran teks non fiksi. Bisa kira-kira anak yang bisa membuat peta pikiran? Nah, nanti kita coba ya. Kita sekarang membahas tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sekarang anak coba amati. Nih, gambar pertama. Kenapa gajahnya itu? Mati. Iya, mati karena apa? Diburu. Diburu. Ini contoh gambar perburuan liar. Kira-kira kenapa orang-orang itu melakukan perburuan liar? Gak mengikat gading. Ingin mengambil dagingnya. Kalau kita melakukan perburuan liar, berdampak tidak dengan ekosistem kita? Dampak. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Ini apa? Burung Meletus. Sebelum gambar yang kedua, yang pertama tadi kira-kira apa yang siapa penyebabnya? Faktor alami atau faktor manusia? manusia. Manusia. Terus yang kedua, di gambar apa? Faktor alami. Jadi karena faktor alami itu terjadi karena peristiwa alam. Kalau faktor manusia terjadi karena kegiatan manusia untuk kepentingan pribadi. Ini apa nih? Belum? Terus ini Ibu ada gambar lagi. Nah, gambar apa itu? Penebangan hutan liar. Terus ini kebakaran hutan. Ini hutan gundul sama kebakaran hutan kira-kira terjadi karena faktor apa? Faktor manusia. Terus perburuan liar tadi karena apa? Faktor manusia. Terus gunung meletus faktor apa? Jadi ada berapa faktor yang mempengaruhi ekosistem? Ada dua. Yang pertama faktor apa nih? Manusia. Yang kedua alami. Kalau manusia apa contohnya Nan? Siapa yang bisa? Ke tangan. Yang apa? Perburuan liar. Siapa lagi? Penebangan liar apa? Kebakaran hutan. Itu faktor manusia. Terus yang kedua ada faktor alami. Faktor alami apa contohnya? Ya apa? Ya Aisyah apa aja? Kayak gunung meletus. Karena longsor ya bisa. Apa lagi? Gempa, benar gempa. Iya, benar. Terus apa? Badai, angin toh? Pintar semua anak-anak ini. Untuk anak-anak lebih memahami lagi materi kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, coba anak simak. Alam ini terdiri dari biotik dan abiotik yang saling menjaga keseimbangan lingkungan. Juga alam dan manusia. Alam butuh manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Manusia juga membutuhkan sumber daya alam. Namun terkadang alam yang awalnya jadi sahabat alam bisa menjadi ancaman bagi alam. Yuk simak episode berikut ini. Ekosistem sawah mengindahkan dengan kata sebagai pemangsa serangga. Akibatnya, para petani juga harus berhadapan dengan kata yang banyak berada di sawah. Hal itu tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Apa yang terjadi dengan populasi katak di sawah tersebut? Dengan tidak adanya ular, tentu populasi katak akan meningkat di sini. Nah, populasi katak akan meningkat. Selanjutnya, apa yang terjadi pada populasi elang? Ini apa nak? Ular tidak ada sehingga elang juga akan banyak berkurang. Dan di sini dampaknya sederhana namun saling terkait. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Tentunya dengan tidak ada ular di sini itu membawa dampak positif bagi petani, yaitu mengurangi serangga pemakan padi karena jumlah kataknya kan semakin banyak nih, jadi serangganya akan berkurang. Tetapi juga memberikan dampak negatif karena katak paling banyak yang dapat mengganggu aktivitas lahan pertanian. Jadi memang harus ada yang namanya konsumen lanjutannya sehingga terjadi hubungan predasi di situ ya, jadi jari-jari makanan. Sahabat, jadi sebenarnya di alam ini tidak ada satupun organisme
organisme yang dapat hidup sendirian. Ya. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Ibu akan membuat anak menjadi beberapa kelompok. Jangan dibuat dulu ya. Nih. Coba sebelum mengerjakan itu, buka LKPD-nya. LKPD. Yang mana LKPD? Sudah buka LKPD-nya? Sudah? Nih ada sebuah teks. Teks yang halaman kedua itu bagian 2, nah halaman kedua ada sebuah teks. Tugasnya yang pertama, bacalah teks non fiksi berikut. Ada teksnya? Kemudian tentukan pikiran pokok pada setiap paragraf. Buatlah peta pikiran dari teks non fiksi. Itu kegiatan 1. Selanjutnya ada kegiatan kedua. Nah, coba lihat kegiatan 2. Apa? Membuat buklet. Membuat buklet. Sana langkah-langkah yang pertama, lembar pertama apa katanya? Buatlah sampul buklet dengan judul dan nama kelompokmu. Nah, ini Ibu ada contoh media yang telah Ibu buat. Bagian depan ini apa? Sampul. Kemudian lembar kedua pengertian penebangan liar. Kemudian halaman ketiganya sudah? Terus lembar yang keempat apa ini? Penjelasan dari rantai makanan yang sudah dibuat. Dan terakhir nanti nama kelompok. Alat bahannya sudah siap? Apa alat bahannya? Yang mana pensilnya? Siapkan dulu. Dan pensil apa? Cat. Pengerjaannya anak-anak. Berapa menit pengerjaannya? 60. Hah? 60. Enggak. Pengerjaannya selama 30 menit. Nanti sudah itu kita akan presentasi. Berapa menit presentasinya?
Tangan diputar-putar, bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar, peganglah dulu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Sekarang ayo kita presentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama kelompok siapa nak? Ya, kelompok 1 bisa depan. Kelompok 3 siap? Siap apa? Siap menyimak. Kelompok 2 siap? Siap apa? Ya, ayo nak, dipresentasikan yang pertama tentang apa? Peta pikiran. Coba bacakan. Ya, judulnya ekosistem pikiran kelompok 1. Kemudian nama apa? Judul. Kemudian bukan lembar kedua. Ini ada penebangan liar. Terus ada ular. Terus lembar ketiga. Keempat. Nah, itu nama kelompoknya. Ini peta pikiran kelompok 2. Kemudian ini ada buklet. Akibat kebakaran. Yang kedua, diagram alur kebakaran hutan. Rantai makanan. Nah, mana gambar rantai makanannya? Ah, ini lembar berikutnya ada rantai makanan. Di sini dulu ya. Tapi pemberitahuan kami dikit. Terus? Habis? Oh, itu oke, boleh. Langsung boy, alur. Alur. Ini langku. Oh ini. Saya mau kenal. Lama apa di ini penjelasan? Tiga. Nah, kelompok 2. Satu, besok. Terus kelompok 1. Dia berapa? Udah. Ini dah, Bu. Kau aja, Bu. Sudah. Sekarang kalian diangkat. Ya, kalian diangkat. Sudah. Fairuz. Iya, boleh gantian. Fairuz yang angkat. Oke. Nah, sekarang ini penilaian dari Ibu. Penilaian dari Ibu. Ibu amati dari sini ya. Ini yang kedua nih. Coba dibuka. Kedua tentang ini penjelasannya. Ini diagram, ini rantai makanan. Terus Penjelasan. oke. Bagus ini. Nah, ya benar ini judul. Ya, ini benar. Terus kelompok Fairuz. Kedua. Ini tentang apa, Fairuz? Pemburuan liar. Pemburuan liar. Apa yang diburu? Ular. Ular. Coba kita lihat lembar pertama. Penjelasan. Lembar kedua tentang Ular garis hitam. ini, ya. Ini rantai makanannya. Terus yang ini? Ular garis hitam. Iya, dah. Ini judulnya penebangan liar. Ini penjelasannya, ini peta pikirannya. Kelompok rantai makanannya udah ada ya. Nah, sekarang Ibu nilai yang paling lengkap itu kelompok 3. Kelompok 2 karena kelompok 2 tidak ada peta pikiran. Jadi kelompok 3 Ibu kasih 3. Kemudian yang kedua udah hampir lengkap. Ini Ibu kasih 2 juga, yang ini juga sama. Ini kurangnya peta pikiran, ini kurangnya rantai makanan. Jadi sama-sama Ibu kasih 2. Sekarang Ibu hitung sama-sama ya. Ini dari kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ya 9. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Nah ini Ibu bagikan per kelompok ya. Yang sudah dapat nanti dituliskan pengalaman kelompoknya bagaimana menurut saya. Ya sudah langsung ditempel ya. Selanjutnya referensi terhadap pembelajaran itu bagaimana pembelajaran kalian selama pembelajaran seru. Terus media yang Ibu sampaikan tadi bagaimana, pembelajarannya bagaimana, kemudian apakah anak-anak sudah memahami ya. Kelompoknya berapa? Biru lagi. Oke, nah langsung ya. Di mana ya? Tentu. Di sini nak. Di sini lah. Penuh ya. Di sini. Di sini. Ini untuk kelompok, ini untuk Raisa, bagaimana perasaan waktu kerja kelompok? Hah? Senang. Terus? Senang. Bekerja. Semuanya apa? Virus? Lumayan seru. Nah, apa itu tadi? Virus tadi apa kerjanya? Menggambar ya. Kompak kelompok 2? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terus Farel, bagaimana media yang kita tampilkan tadi? Apa? Bagaimana pembelajaran di luar ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Ibu ingin mengetes bagaimana pemahaman kalian, apa sudah bagus tentang pembelajaran kita hari ini, apa sudah bisa atau belum. Kita akan evaluasi nih. Evaluasi ini bekerja sama atau kerja sendiri-sendiri? Langsung kerjakan ya. Iya. Iya, sudah. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya, evaluasi kita hari ini. Nanti akan Ibu koreksi dulu ya. Nanti kalau anak-anak yang nilainya rendah, nanti akan ada remedial. Kalau nilainya bagus, akan ada pengayaan ya. Sekarang kita sudah belajar. Coba anak-anak Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa saja. Siapa yang bisa? Ya, Raisa, rantai makanan. Saya rantai makanan tadi apa? Eca? Buklet tentang apa Eca? Iya, terus Naden apa Naden? Iya, tentang membuat peta pikiran. Peta pikiran tadi berdasarkan apa Naden? Berdasarkan teks. Teks apa tadi? Teks non-fiksi. Jadi kita hari ini sudah belajar apa saja? Tentang keseimbangan ekosistem. Apa yang menyebabkan keseimbangan tadi? Ada berapa faktor? Iya, ada berapa Naden? Dua. Apa saja yang pertama? Iya, benar. Ada dua faktor, faktor manusia dan faktor alami. Nah, faktor alami tadi apa saja? Siapa yang bisa? Katakan. Ya, Isya? Gunung meletus, apa lagi? Gempa, kebakaran hutan, apa lagi? Banjir, ya, apa? Tsunami. Terus, yang kedua ada faktor apa lagi? Ya, faktor manusia. Faktor manusia tadi apa? Hah? Ya, menebang pohon. Terus apa lagi? Ya, benar. Membakar hutan, benar. Apa hutan? Pemburuan liar. Besok kita kegiatannya akan mempelajari materi topiknya tentang membuat sebuah topeng. Itu jadi tema 5, subtema 3, pembelajaran 6 akan membuat sebuah topeng. Topeng tentang
kebudayaan daerah. Nanti tugas kalian bersama orang tua, nanti kalian coba tanyakan kepada orang tua bagaimana ekosistem yang ada di sekitar. Ya? Pak? Nah, sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah dulu. Udah siap nih? Ayo nih. Marilah teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Dengarkan lagi. Bersedia. Kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nah, Ibu ada maksud. Siang-siang pergi ke rumah kami. Jangan lupa beli alpukat. Demikian